Bab zakati, ini satu bab pada membicarakan masalah zakat. Zakat, ia logatan, dia itu lafaz zakat menurut bahasa at-tabhiru, pembersih, wan-namamu, dan pengembang, wa syar'an, dan menurut syarak, ismun lima yukhraju, nama bagi apa yang dikeluarkan, al-malin daripada harta, al-waladin atau daripada badan, alal wajhil hati, atas jalan yang datang, wa furidat, dan diwajibkan zakat. Menunggu selesai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah sholat, mungkin ini yang perlu lanjut kepada tentang rukun Islam satu dulu, ialah zakat. Zakat juga secara garis besar arah zakat harta. Si kedua adalah arah zakat badan. Zakat badan ini zakat fitrah. Nah kemudian kira kalau turun kewajiban zakat juga tahun kedua Hijriah, berarti tahun pertama Hijriah memang turun kewajiban zakat fitrah. Nanti lagi sebelum Hijriah yang telah zakat fitrah. Siaranya impak dia benar zakat, siaranya impak sedekah biasa. Tahun kedua Hijriah, bulan Syawal tahun turun kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Setelah Ramadan tiba, maka kewajibanlah mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian Arab baru macam harta isi kewajiban menurut mazhab Syafi'i baru baca. Pertama adalah anak lain ini emas pertama, si kedua perak. Kemudian si kedua adalah hewan ternak. Hewan isi ke wilayah untuk jadi petani, sapi, bebek, unta. Apakah kau termasuk bagian daripada sapi? Jarang dia termasuk, karena jarang ini berdasarkan hewan saja, bukan hewan sayur. Jadi si itu adalah apa? Kemudian si keempat adalah akut ini makanan pokok. Nabi jadi makanan pokok yang pokok, ia waktu ini termasuk kewajiban bulan zakat. Mana terjangkau Indonesia beras, berarti padi sebulan zakatnya. Lalu dari beras 2 bulan. Kemudian padi, apakah padi ini isi padi dalam bentuk jadi makanan nasi, ataukah pada umumnya beras ketan misalnya, termasuk dalam hal ini. Karena dia jadi makanan pokok, kalau beras ketan ini jadi banget, jadi protein, jadi hujan. Maka kalau perumahan juga tetap ditambah dalam kategori padi. Kemudian isi kelima adalah kurma. Apa
Walaupun masih di si wajib yang sudah zakat. Si keenam adalah ambu. Kemudian si ketujuh adalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Sak kebalu adalah rikas. Rikas juga adalah barang temuan dalam lebih lokal sebagai hasil tanaman daripada gandelian dan lain-lain. Lalu temuan dalam pendapat ini, temuan dalam bentuk emas dan perak. Dan dia berbeda antara emas dan perak timbang temuan seperti kasihkan. Karena lamun temuan ini nisabnya berbeda. Sekunggumit yang belum memadai seperlima dari zakat dalam rikas. Nah kemudian zakat badan zakat fitrah. Zakat fitrah dalam perkembangan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, para zakat profesi. Zakat profesi ini tidak itu amal profesi. Nah, arah bahwa pegawai ini termasuk profesi. Si para profesi adalah merupakan penampilan-penampilan isi merupakan usaha jasa. Misalnya para pemilik salon, kemudian para dokter, kemudian para was tapi ahli kelihatan bagaimana hukum pengacara, para artis. Namun apabila yang kembali kepada firman Allah, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, pada sebulan zakat daripada hasil usaha yang sak bagus-bagus. Inilah sebabnya sampai kepada le Indonesia Arab para zakat profesional. Nabi dasarnya memang adalah kias dan dasarkan saudara firman Allah ini cuma cara pengumumannya mengacu kepada sistem pertanian waktu hakku yang berasal pada sebulan zakatnya lewat paling kias sama dengan isi misalnya berprofesi sebagai mengelola salon atau pedagang-pedagang tiket, ini sedang kontrak-kontrak tiket pesawat, tiket bis, tiket kapal. Jadi kadang-kadang seminggu 2 minggu ini mau keuntungan bersih sampai sekian juta. Nah kemudian karena dia terbias dalam hasil pertanian ini adalah harus sebulan zakat dari waktu panen. Namun memang saat panen ini adalah cukup semisal hasilnya, maka wajib sebulan zakat. Adapun dalam segi persentase yang mengacu kepada tijarah dan emas, karena Nabi lamun mengacu kepada pertanian dalam segi persentasenya, pertanian kita ya sebelum zakatnya adalah al-usru 1/10 ini berarti 10%.
10%. Adapun lamun terkelola pertanian nikah dengan isi terbayar, maka jadi 1/5, yaitu disebut usri, setengah daripada 10, ialah 1/5, berarti 5%. Dan nisab nikah adalah sekitar lamun dalam bentuk panilai setimbang setengah, jika diketelan nikah. Lamun gabah, setahun setengah maksudnya. Lamun gabah adalah setahun 250. Namun masih dalam gabah. Adapun lamun beras berkisar antara 600 sampai 200 masuk sebisa. Jadi sikap profesi ini dua aliran terbias. Sikap pertanian dalam segi penggunaannya, karena pertanian ini waktu hakau yang berasali. Kemudian lalu para aparatur negara mendapatkan gaji per bulan, maka per bulan ini ada cakap dia sih mas utama dalam kategori profesional. Kemudian tetap nih lamun nisabnya tidak mengacu kepada pertanian. Saya kalau pertanian seperti hanya seton 250, seton 250. Dan beras misalnya 650. Nah, makin dahulu harga sila misalnya contoh 10.000 sekilo beras, 10.000 kali 650, kira jadi harga lebih ya kan? 6.500, 6.500. Ini kan zakat pertanian. Adapun lamun zakat tijarah mengacu kepada harga baru 24 gram beras dari sebesar. Niki terhitung memang lamun ibaratkan dan kias zakat perniagaan, maka baik syarat wajib adalah 1 tahun. 1 tahun. Dalam pengelolaan 1 tahun perniagaan nikah, ini ketepatan bagi dia doang. Lalu serta modal, misalnya mulai memiliki di bulan Juli mengelola perusahaan tanggal 23 Juli misalnya tahun 2025. Era tanggal 25 Juli, 23 Juli tahun 2026 ia akan sekali 1 hol. Sehingga apabila di saat masih lebih mengelola perusahaan nikah, boleh jadi modalnya hanya 1 juta atau 15 juta. Lalu karena pinterannya mengelola keuangan, sampailah let tahun isi mendatang, let tanggal 20 bulan Juli tahun 2026, maka tracking selaku nanti isi berupa barang let si masih tahun 2023 tanggal 20 Juli tracking, ini tracking uang tunai, lalu tracking barang-barang, kecuali barang ini berupa alat, misalnya alat kan alat dapur, alat warung, berupa panci, kemudian baskom, mangkok, sendok, ini alat, ini tracking. Lalu isi di dalam alat nikah berupa barang-barang beras, gula, kemudian termasuk untuk siaran di saat nikah, dengan total harganya mencukupi harga
24 gram emas. Makin misalnya segram adalah 1 juta, maka 24 juta dia jadi semisal. Artinya ini perusahaan ini memiliki aset kelolaan sebanyak 84 juta, berarti perniagaan itu sanggup wajib keluar zakat. Kira keluar zakat ialah 2,5%. 2,5%. 44 bagi 10 sama dengan bagi 10 ringgit. 24 bagi 10 sama dengan baru juta 500.000. Baru juta cepat 4 juta bagi 10 kira 400. Jadi baru juta 400.000. Nah, baru juta 400.000 ini bagaimana bagi 4? 2 juta. Baru juta 2 juta 100. 2 juta 100. 2 juta 100. 2 juta 100. Nah, ini si jari zakat daripada PP sebanyak baru 24 juta. Nah, kemudian zakat ini dua sinar yang terbahasa. At-tazkiyah artinya pembersih. Si kedua nama pengembang. Jadi harga ini lamun dalam bentuk zakat niki pun paradigma sebagai kotoran di tanah. Yang lain-lain pasal dengan uang yang cukup lah lewat sebulan ini nih, dengan sebulan ini nih zakat ini kita ini sekarang. Maka kalau sebulan kotoran ini sehat ya. Sehat inilah biru kembang. Karena Rasulullah sendiri membahaskan mata usul amwalu bisadaqah walakin tazdadu tidak berkurang harga ini lantaran sebuah zakat. Lalu jangan berkembang karena dia sehat. Jadi penyakit ini sedih, kotoran ini sedih, mengakibatkan harga ini sehat. Jadi sirkulasinya melancar. Namun kadang-kadang lalu duit kepemilikan harta duit jumlah zakat. Nah, ini bisa seringkali kadang-kadang pemilik harta mewajib zakat separang zakat ini karena padahal satu pada waladina bi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dengan isi hidup tenang ini salah satu caranya adalah memiliki salat gaib. Si kedua adalah isi menyadari bahwa harta dan ini arat tersimpan, arat sampaikan hak-hak dengan isi ngende dia tinggal sebelum ngende. Saat ini tinggal ngende, mahrum ini tinggal sebelum ngende. Nah, lalu yang nomor coba ini kan marak contoh sebelum ini baru 10 juta, maka sesungguh zakatnya adalah hanya 2 juta. Jadi 100.000. Sesungguh si 2 juta 100.000 ini
dia titipan. Titipan dengan pokok, titipan dengan simpanan. Lalu yang terus sampaikan titipan ini, maka Allah Ta'ala demen nitip dengan jantung, demen nyampe dengan jantung. Sementara sekali mendapat titipan isi hanya 2.100.000 nikah, atau ongkosin dia. Jadi ongkos dia, jadi ongkos adalah sekitar baru 10 juta. Berapa? Sekitar yang masih baru 10 juta, baru 10 juta, baru 22 bahkan, baru 22 juta. Jadi ongkos daripada titipan si Arab 2.100.000. Karena dari Allah Ta'ala yang baik, dapat Allah Ta'ala yang baik. Dari bahasa jatuh ini tidak diaman. Kira-kira disampaikannya sampai doang tiba dengan si Tuhan. Dapat kita yang baik. Iya. Di kalangan dengan baik ongkos berlipat-lipat. Nama ini ibarat roba perlu sabi. Marah dia jadi tiap misal tiap sabi udah dia jadi sana isi pada modal. Pira yang untuk sampaikan PP sampai roti Pak di pagi ini. Karena dia selalu sampai yang tumbuh sebagai pendidik dengan keberatan untuk berbaik ongkos terhadap dia bagi yang boleh dididikan dengan ongkos isi lumayan. Pendidikan mana? Para masuk ekspedisi juga paradigma. Sehingga para pemilik ekspedisi dalam segi pendapatannya sangat-sangat luas berkembang. Ini sebagai contoh. Jangankan Allah Ta'ala menitip dengan jatuh manusia pada manusia pun akan sangat cepat. Isi menerima kabar bahwa titipan ini sampai di pada Jumat, maka dia dengan keberatan untuk memberikan ongkos sampai misalnya 2.100.000, cuma 4.100.000 sepeda, solidnya marahnya 16.100.000 terus marahnya. Sekian kelompok titipan ini kan, sekian kelompok ongkos. Sekian kelompok titipan ini, sekian kelompok ongkos. Dan dikilah sampai secara semua bahwa hati sekarang dia adalah nama ini berkembang. Ya Allah, memang merdeka. Sehingga Nabi sesama berbangsa secara semua SAW akan menjadi kenyataan. Kemudian zakat ini adalah merupakan salah satu daripada kepedulian agama yang tumbuh terhadap sosial, ekonomi, sosial kemasyarakatan. Jadi kan setelah yang tumbuh muasyarah artinya yang tumbuh saling memperlakukan dengan keluarga dengan cara bagus, maka kemudian kita perlu masyarakat ini bermasyarakat dan berbanyak. Salah satu daripada cara yang menjalin tali kemasyarakatan, kehidupan kemasyarakatan adalah dengan memperhatikan zakat. Nah lalu pengelolaan zakat ini memang di zaman Abu Bakar Siddiq. Pelembagaan zakat. Jadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Lain Umar bin Khattab si Abu Bakar. Mal. Segera kita duluan. Masalah Nabi luwih dengan dipilih zakat. Jangan terlalu akuan sementara masyarakat sahabat isi sangat menderita. Isi sangat berharap pertolongan.
dengan sahabat Simon. Dengan sahabat Simon. Untuk Nabi mengatasi kerawanan pangan hewan kulit, lah Nabi alasan dari Umar bin Khattab. Jadi pada saat sampailah kita disuruh merangi dengan isi dia baca syahadat. Lalu mau baca syahadat milik sembahyang, kemudian sekedar dia memilih guna zakat, dia mana kamu mengurangi dia? Berdebat antara Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq. Akhirnya sampailah kepada Imam Sida adik lewat kuliman Islam ya pakai maka dengan Islam marah-marah Sida muncul sampai dia ngabuang kita memerangi dengan isi dia Islam. Setelah dikalah yang dia Umar bin Khattab awal merantau, jadi Umar bin Khattab menyampaikan syarat kepada Abu Bakar Siddiq berkaitan dengan kumpulan Al-Quran. Nabi yang jawab daripada Abu Bakar Siddiq, Umar, lamun disuruh dia mengangkat gunung tidak di tempat lain lebih ringan tidak daripada dia disuruh pegawai pedagang di sini tak suruh Islam ngomong. Begini. Akhirnya, berapa Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq sampailah kepada Abu Bakar Siddiq sadar dengan alasan-alasan seperti bayangkan sekali perang 70 hafal Al-Quran meninggal Rangga Mama pada perang dari Mahmuna 70 wafat 140 meninggal para hafal Al-Quran. Ia terus meninggal dunia di perang lewat dinar ya. Ngapal Al-Quran kan kehilangan kitab suci ya. Nah ia tidak sadar Abu Bakar Siddiq kumpulan Al-Quran ini dan taliknya karena dia berada di atas Afrika. Kalau dia tulis kulit-kulit bebek, kulit-kulit kota, kulit-kulit kayu, lempengan-lempengan batu, papan-papan, tolak-tolak, dia tertulis Al-Quran ini, tertulis sakit. Nah itulah keadaan sampai kekumpulan ada yang mulai ditulis di zaman Utsman bin Affan Al-Quran ini. Nah mulai dengan Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, maka zakat mulai digencar. Tentu terjadi memerangi dengan murtad timbang memerangi dengan sendiri dan zakat. Nah ini berarti sampai mulai perlembagaan di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, mulai zakat profesi kita kemudian bagi saya ini jatuh berdua yang kebun bakat, kebun kurma, kebun anggur, di berdua yang peternakan unta, peternakan sapi, peternakan bebek di berdua, lalu di berdua yang profesi. Profesi waktu nikah banyak isi mengelola ekspedisi, penitipan barang dan penitipan barang kaudengan dan penitipan barang sampai pada tujuan. Macam ekspedisi banyak karena hal ini pun Rasulullah pun gawe masalah penitipan barang ini. Kita termasuk ya profesi seperti kita jasa bergerak di bidang jasa. Banyak sambung yang perumahan tapi penginapan mereka karena mereka Madinah telah merupakan satu transit daripada para musafir di sini. Lalu Saud, Yaman, Yordan, Mesir, sampai pada Palestina. Ini memberikan keuntungan sampai keuntungan kadang-kadang per bulan lebih 1 dinar keuntungan. Ya dengan Umar bin Khattab minta dana untuk membangun
infrastruktur sebagai aset kelolaan daripada negara Republika. Nah, ada pun makin ini pengelolaan zakat, tipe pendistribusian zakat, tipe asnaf usahawaniyah, namun tidak sekedar untuk jadi konsumtif doang. Banyak isi berkaitan dengan masalah, tapi permodalan bagi si produktif. Kan musnah ini arah konsumtif, isi produktif. Si konsumtif ini adalah sini darah harapan untuk berkembang. Ia hidup kadang-kadang numpang makan di keluarga, kadang sampun diisir di keluarga dan kita konsumtif. Ada pun lalu si produktif juga jangan. Ia isi kadang-kadang terdapat ia untuk mendapatkan bantuan modal usaha, kemudian fasilitas isi budaya dan berusaha sampai kepada Bali, kemudian imbang sanitasi si berkaitan dengan masalah itu. Nah itulah cara daripada pemerintah untuk mengelola zakat. Namun potensi zakat isi Arab NTB ini juga sekitar 114 miliar. Triliun. Potensi ini sampai 2,14 triliun NTB doang. Namun baru terrealisasi berkisar antara 114 miliar. Kan jauh. Isi terpungut sisai isi para lembaga zakat termasuk basnas, termasuk termasuk baitul zakat, kemudian rumah yatim. Jadi kan pada lapor di Pak Basnas provinsi, dia tahu bahwa ternyata potensi zakat Simarang di Presiden DNTB hanya baru sampai pada 2,9%. Di Indonesia potensi daripada zakat di Indonesia itu lebih daripada 200 triliun. Namun si terrealisasi dikemal sampai kepada 1 triliun. Ini dilema. Berarti kan masih sangat. Nah, ini nanti sebabnya karena memang langsung ganti duit zakat itu karena sebesar sampai dia ingat bahwa zakat itu adalah merupakan titipan yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala dipakar mustahil. Ini gila lalu isi menjadi gantilan. Jadi dalam pengelolaan zakat ini pun ada pada zakat badan. Zakat badan ini lalu dalam kita pilih zakat badan atau zakat fitrah. Lalu zakat badan termasuk di dalam pengelolaan zakat ini profesi adalah badan usaha milik negara, termasuk perbankan, misalnya bank NTB Syariah, Jadi zakat badan ini per tahun sampai sekitar 7, miliar zakat perusahaan bank NTB Syariah, termasuk bank Bina. Ini adalah termasuk zakat badan. Berbeda kata zakat nanti, zakat para karyawan berbeda. Ini zakat perusahaan, karyawan pada perusahaan, tapi pada zakat, kemudian zakat lembaga, zakat badan ini pun radikal. Termasuk PT-PT isi mau pegawaian dengan Pemprov atau Pemprov. Mau di pegawaian berupa proyek-proyek. Menurut Pergub Provinsi Negara Barat bahwa proyek niki kira ruang dana si bila kelola lalu tetap niki terbayangkan dia keuntungan sekian persen.
Nah, sekian persen daripada keuntungan mereka, ia jangan sebulan zakatnya 2,5%. Niki zakat pada milik negara atau milik daerah. Sebelumnya pegawai-pegawai pengadaan barang, pengadaan seterusnya sampai sekian banyak. Nah, ini adalah termasuk badan dalam badan ambil zakat nasional. Adapun zakat badan tersebut di dalam ibarat kita zakat fitrah. Zakat fitrah kami ini jadi selaku umat Islam kewajiban bulan zakat fitrah apabila negara syaratnya yang Islam bagaimana zakat Islam kecuali juga. Nah, katakan zakat ini kasih kepada namun zakat harta, walaupun harta yang juga wajib juga zakat. Zakat anak yatim, harta anak yatim wajib juga zakat. Anak ini diberi harta anak yatim ini warisan yang dilakukan misalnya tetap kewajiban karena nanti zakat ini merupakan palingnya ibadah maliyah. Sekalipun harta anak yatim wajib juga zakat, harta dengan juga wajib juga zakat. Namun zakat, sehingga zakat ini dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Isi makin ini namun didapatkan kesenjangan zakat kemiskinan ekstrim karena kemiskinan ekstrim. Maka bukan sekedar untuk memberikan makan doang, namun kebutuhan-kebutuhan selain itu, misalnya kebutuhan Bali, Basnas STB ini selama 4 kali 4 tahun yang lalu, satu membangun sekitar 2.500 Bali di STB ini dengan isi dengan Bali yang penting pemberian lahan, ia pembinaan Bali dengan cara tapi stimulan artinya sebenarnya sebagai bisa dari untuk dari pendorong lalu dengan kemudian keluarga buruh-buruhnya sampai jadilah Bali seperti layak huni, sehingga pengelolaan zakat lalu lembaga yang tinggi tidak hanya sekedar untuk makan minum dan makan minum. Nikilah memang sejak awal kewajiban zakat ini adalah untuk menciptakan, meningkatkan kesejahteraan daripada umat Islam. Dengan zakat ini diharapkan umat Islam paling tidak tidak sampai kesulitan lalu sampai dengan sedekah dengan ciri Muslim. Niki Nabi akan menghilangkan murah Islam, akan menghilangkan kewibawaan Islam, namun sampai yang sedekah dari Muslim. Nah, zakat di dalam Islam ini masih sangat sekali presentasinya. Sebab nanti lalu dengan Hindu 20%, Buddha 20%, lalu dengan Nasrani adalah 25%. Nah, ya, di lalu dengan Muaz bin Jabal suatu dikirim di Pak Yaman, ia berpelajaran setelah Nabi berijtihad untuk mengajar sholat, mengajar puasa, mulailah ia mendakwahkan masalah zakat. Dan mendakwahkan zakat ini ternyata zakat kewajiban dalam Islam hanya 20%. Sementara Nasrani dan Yahudi 25%. Berarti lalu yang kepeng sebanyak 24 juta, 20% ini dia wajib syukur. 20%. Berarti sekitar 20% daripada 24 juta. Sekitar 11
juta 20.000 25.000 atau 220.000. Niki adalah jadi sekian sebulan. Berarti kalau sudah lebih dibanding yang promosi hanya 2 juta sekian. Dan inilah ya memang perbandingan akhirnya masyarakat Yaman kalau berdakwah pas di Jamal merasakan ringan sehingga pengumpulan lancar. Berbeda dengan masih Nasrani orang mereka sangat-sangat. Dan inilah ya masalah zakat. Jadi dalam Islam terdapat kita bermacam mukoro, sapi, amilin, kemudian Allah mati kurungnya, kemudian nekireko, sabilillah, yang sabi, sebanyak belum macam sehingga dan dukulan zakat. Cuma mungkin kali Indonesia ini tidak ada anak yatim tidak takut dengan zakat karena zakat ini kotoran tidak takut dengan anak yatim. Ia ada disebut di dalam ayat 60 daripada surat Al-Baqarah yang disebut anak yatim. Ini adalah si mana daripada ada dia ila sama yang asnafi. Kemudian nanti kita saluran sikap ini terhadap baru kelompok kaum muslimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala tajibu ala